Shalom saudara, apa kabar? Sukacita dan damai sejahtera kiranya terus melimpah di dalam diri saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan di zaman masa ini mengalami banyak kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 berdampak di berbagai segi kehidupan. Bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Kita mengalami krisis ekonomi, mengalami krisis sosial, mengalami krisis kesehatan. Di masa lalu kita tidak melihat musibah sebesar ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kali ini seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Kita berusaha bertahan hidup melawan virus yang mematikan saat ini, yang ditakuti hampir semua orang. Jadi sebagai pengikut Yesus Kristus, orang-orang yang sudah ditebus dan mengalami anugerah keselamatan, bagaimana seharusnya kita melihat hal ini, Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan dengan pertanyaan yang kita kepada Tuhan atau mengenai Tuhan? Bagaimana mungkin kita memahami hal ini terjadi? Bagaimana mungkin kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Saya ingin mengajak kita membaca Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sini Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ayat ini memberikan pengharapan jelas sekali kepada kita dan merupakan selimut pengaman rohani kita di masa-masa sulit seperti ini, saudaraku. Rancangan Tuhan yang penuh harapan dan masa depan bagi umat pilihannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita diinginkan. Rancangan Tuhan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita programkan, apa yang kita harapkan. Kita tidak dapat memaksa ide kita, pikiran kita, rencana-rencana kita tentang masa depan kita yang penuh harapan harus sesuai dengan rencana Tuhan. Kita cenderung berpandangan sempit, saudara, dan berpikiran yang lebih ke duniawi. Tapi jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari yang dapat kita pahami, kita dalami dari pikiran kita. Saya yakin rencana Tuhan itu lebih baik, dan itu termasuk bersamanya selamanya di surga nanti. Itu rencana Tuhan dan kerinduan Tuhan bagi kita semua adalah kita tetap bersama-sama dengan Dia, kembali seperti Dia menciptakan kita mula-mula di Taman Eden waktu penciptaan Adam dan Hawa. Jika pengharapan kita diikat dengan keraguan, saudara, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kita bisa mengubahnya sekarang. Tuhan Yesus juga berkata, marilah datang kepadaku, di dalam Matius pasal 11. Penawaran untuk menolong kita mengangkat beban hidup kita. Kita perlu melenyapkan kata-kata mudah-mudahan Tuhan menolong, mudah-mudahan semua berubah, dan menggantikannya dengan pola pikir yang sangat positif. Keyakinan yang penuh bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi negara kita, mungkin bagi dunia. Pengharapan kita harusnya tidak pernah tertambat kepada kenyamanan dan kesenangan yang ditawarkan dunia. Pengharapan kita tidak tergantung kepada lingkungan sekitar kita. Pengharapan kita tidak tergantung kepada kemudahan-kemudahan di dalam situasi. Sebaliknya, marilah kita terus mengikatkan pikiran kita kepada janji-janji dan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, dan mengarahkan pandangan kita pada hari depan yang penuh harapan, rencana yang terindah dari Tuhan, dan kekekalan menjadi nyata di dalam kehidupannya. Daripada mengharapkan berakhirnya hari-hari yang penuh masalah, lebih baik kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang akan memberikan pengharapan tak peduli apapun yang sudah kita hadapi. Harapan dan janji Tuhan itu pasti terlaksana di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik bagi kita. Rancangan Tuhan sekali lagi adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus juga terus menawarkan kepada kita, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, letih lesu. Ini dicatat di dalam Matius pasal 11, saudara, ayat 28. Teruslah percaya, tambatkan iman kepada Tuhan Yesus, penuhi pikiranmu dengan janji-janji Tuhan,
dan ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kami, dan rancangan-Mu itu adalah rancangan damai sejahtera. Kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.